Tapi Kak, ini base camp-nya nih. Iya, ini base campnya. Ini adalah base camp Posrem di Raja Danu ya. Nah, Pika, Posrem di ini namanya Posrem apa tadi? Raja apa ya? Raja Mandiri. Raja Mandiri Posrem, Raja Mandiri, Raja Danu ya, Iya, Japara, Kabupaten Kuningan. iya. Posrem ini sudah ada sejak kapan? Siapa yang mau menjawab? Ika Boleh? boleh? Iya. Boleh. Jadi, Posrem itu sudah terbentuk pada tanggal 22 Mei 2022. Betul. Iya. Terus? Terus, apa lagi ya? Apa lagi? Apa lagi? Berarti terbentuknya tanggal waktu tahun 2022. Iya. Berarti kalau dihitung tanggal 22 ya? Iya. Berarti mau ulang tahun dong? Iya dong. Mau anniversary ya? Yeay. Kedua. Berarti setiap tanggal 22 ya. Apa namanya? Behind the skin Posrem di Raja Danu ini seperti apa gitu? Kenapa bisa ada Posrem? Posrem itu awalnya kan dulunya sudah terbentuk Betul. pas tahun 2021. Ya, Mm-mm. tapi setelah dibentuk itu belum berjalan. Nah, 2022 itu ada pembentukan kembali Mm-mm. dengan anggota-anggota yang baru. Nah, alhamdulillah waktu itu Pika terpilih sebagai ketuanya, lalu udah distrukturin Mm-mm. langsung pas pemilihan ketua sama pembimbing atau Mm-mm. pembina dari Puskesmas Japara. Karena Mm-mm. ini tuh organisasi organisasi yang dibentuk oleh desa, difasilitasi oleh Puskesmas gitu. Berarti dibentuknya oleh desa ya, Iya, khusus para remaja ya. iya. Sebetulnya tingkat remaja itu sampai umur berapa sih? Kalau untuk sasaran, POSEM itu dari umur 10 sampai umur 18 tahun. 10 sampai 18 tahun ya. Iya. Berarti kalau Kalau udah, A udah nggak masuk berarti. iya saya mah udah, aduh mana gitu ya. Berarti dia umur 19 sih udah gak bisa masuk kali ya. Iya, kalau di sasaran gitu. Kalau Mm-mm. untuk koordinatornya bisa lebih dari 17 tahun. Oh bisa, umur 30-an bisa. Boleh. Oh berarti berarti Posrem ini memang dibentuk oleh desa gitu ya dan difasilitasi oleh Puskesmas. Nah, pembinanya apakah ada pembina? Ada. Ah, Mm. ini ada pembina Posremnya datang. Oh, Masya Allah. Ada siapa mangga masuk? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu calik di paling mana calik nak? Ibu apa bapak? Mami, mami di sini Oh aja. dipanggilnya mami. Wah, iya. Ini tuh saking udah deketnya. Oh gitu. Iya, saking udah CS-nya tuh. Panggilan sayang kali ya. Iya. Aduh. Mangga mangga kalau bet. Ayo, ayo maju. Ayo maju boleh. Nah, ini udah. Tarik, tarik maju. Ayo, maju. Udah, mami maju, mami. Mami As udah udah? ada di sini Oh, Dani. assalamualaikum Di ibu. sini. Sebelah mana? Oh, Masya Allah. Punten deh saya manggali ya. Iya. Ibu salam kenal. Ibu sama siapa ibu? Saya Kak Pika boleh pindah. Imam. Punten Kami ibu. saya Dipegang aja. Ibu Bidaneti Herawati. Ibu Bidan. Oh, Masya Allah. Ya, Ibu Bidan sebagai pembina di Posrem. Posrem. Tadi saya juga sempat bercerita sedikit bahwa Puskesmas itu sebagai salah satu fasilitas ya, Iya, fasilitator berarti ya Bu ya, iya. untuk Posrem ini. Sejauh mana Ibu sebagai pembina mendukung adanya Posrem ini Bu? Kalau Puskes sendiri, Posrem sangat mendukung ya, karena ini salah satu program dari sebenarnya ini program udah lama ya dari beberapa tahun yang lalu, cuma Betul, sempat tidak berjalan. Kebetulan pas kita ada cek di Kabupaten Kuningan bahwa betul, eh, angka pelecehan seksual sama penggunaan obat-obat terlarang di remaja itu meningkat. betul Bu. Akhirnya kita naikkan lagi posyandu remaja, kita bentuk lagi, kita aktifkan lagi kembali, dan kebetulan di Kecamatan Japara itu ada 10 desa ya yang saya bentuk, dan Betul. cuma desa Rajadanu yang sudah berjalan. Yang lainnya masih tahap Menuju gitu ya. menuju Menuju keaktifan Ibu menuju ya. keaktifan Berarti ya. tadi saya mengutip berarti adanya Posrem ini karena kekhawatiran terhadap seks bebas dan juga Ya, narkoba obat-obat Ibu ya, ya, obat-obatan narkoba. terlarang ya. Memang sejauh ini Bu di Kabupaten Kuningan itu memang tingkatnya terus terang aja saya belum mengetahui Bu. Tingkatnya itu sudah sangat parah atau seperti apa Bu? Iya, untuk narkoba sama pergaulan bebas sudah tinggi ya. Mhm, Terus untuk kesehatan mata juga kemarin kita sempat Kabupaten Kuningan tuh kita coba cek di salah satu SMA ya. betul, Kita tes kesehatan mata dari 400 siswa yang dicek itu 200 yang sudah ada gangguan betul. gitu. Karena mungkin efek dari Mmm, HP ya. iya betul. Dari HP, dari komputer ya, Iya, dari dari gadget ya Ibu komputer ya. ya.
Tapi Bu, memang betul yang disampaikan oleh Ibu bahwa memang generasi sekarang Ibu ya disebutnya kan generasi Z ya Bu ya, Iya, generasi Z bahwa terkadang mereka masih mempunyai apa ya perasaan different gitu ya Bu ya, bahwa mereka merasa berbeda dengan iya, pemuda yang dulu. Padahal karena memang mungkin juga sekarang apa semua lebih mudah ya Bu ya. Jadi mereka iya, merasa merasa bangga dengan dirinya, bisa iya, melakukan ini, melakukan itu, tapi banyak hal atau banyak norma-norma yang mereka lupakan gitu ya Bu, seperti norma betul, kesopanan, iya, etika, attitude, iya, etika gitu ya Bu. Itu memang harus juga di apa disosialisasikan Ibu ya, iya, sejauh sejauh mana para remaja itu memahami gitu ya sebuah attitude, sebuah sopan santun, norma-norma yang harusnya memang sesuai dengan umurnya gitu ya Bu ya. Dan saya juga, wah, alhamdulillah Ibu ya berarti memang Posrem ini sangat bermanfaat dan berguna ya. iya, Dan mudah-mudahan juga seluruh remaja bisa bergabung ya tentunya Bu ya. amin, amin, Gitu. mudah-mudahan. Berarti ada 10 ya Bu ya. Ada 10 desa yang sekarang sebenarnya tahun 2018 ya. Hmm, 2018 tuh pernah ngebentuk 8 desa. tuh. Terus itu udah mati semua. Hmm, Saya coba lagi. Dulu kan pemegang programnya hmm, dipegang oleh apa KIA. ya betul. Sekarang masuknya ke Ausrem. Hmm, Nah, kebetulan saya pemegang program Ausrem di Puskesmas anak usia remaja. Nah, Posrem itu di bawah naungan dari Ausrem itu. Saya coba bangkitkan lagi, saya bentuk. Pertama saya bentuk tuh di desa sendiri ya, betul. Ibu di mana di desanya? Duku Dalem. Oh di Duku Dalam. Ya, terus kemudian Mudah-mudahan saya nanti bisa diundang ke Duku Dalam Bu. boleh nanti. Nah, terus yang kedua kita itu nggak berjalan, terus terang nggak Hmm, berjalan. Kita bentuk coba di Reja Danu dan hmm, alhamdulillah di Reja Danu sampai sekarang berjalan. Saya juga kaget gitu loh, hmm. nggak nyangka gitu mau sebagus ini Hmm. mereka mau seaktif ini ya. Mudah-mudahan teruslah Terus terus maju ya betul. dengan inovasi-inovasi mereka Dengan gitu. Karena kan kreativitas Ibu ya. ya karena kan kita kan untuk posyandu remaja nggak tertuju pada kesehatan aja Betul. ya. Kita ada keagamaannya, ada Hmm. ke ekonominya. Sebenarnya ada kita kalau misalnya kita mau buka kayak apa ya, Programnya bikin banyak ya Bu ya. ya Tidak hanya programnya dalam banyak. satu Enggak, ini ya tidak hanya tujuan untuk ya. kesehatan aja, untuk semua bisa mencakup gitu. Makanya kita bikin program ya apa posyandu remaja dan Hmm. kebetulan ini pengurus-pengurusnya alhamdulillah saya nggak nyangka mereka-mereka itu aktif, Hmm, betul. aktif terus pintar. Jadi tiap bulan itu inovasinya pasti berbeda-beda gitu. Berganti-ganti ya Bu ya. Iya, Karena mungkin makanya kreativitasnya juga ya Bu ya iya tinggi. saya salut kalau anak-anak remaja kan rata-rata anak sekolah ya, Betul. anak sekolah kita ada libur di hari Minggu. Kadang hari Minggu kan kalau yang bisa ya datang, ya enggak kan Betul. enggak ya. Terus mereka apalagi sekarang dengan adanya apa HP ya Hmm. HP jadi mereka tuh lebih senang Main main handphone. HP ya daripada ada acara kayak Bermasyarakat ya Bu gini ya, iya bersosialisasi ya. padahal kan mereka butuh banget seharusnya Betul. Maya gitu. Ya gitu ya Bu, memang Jalan zaman-zaman sekarang tuh memang kebanyakan senangnya di rumah gitu. iya Megang satu HP karena di gadget itu sudah semua ada Ibu semua ya. ada ya. Sebetulnya itu memang yang harus kita pikirkan Mm, bersama gitu ya, mm, bukan sebelah pihak. Gimana mm, caranya remaja-remaja sekarang tuh mau bersosialisasi gitu ya Bu ya, iya keluar rumah gitu iya ya. iya Dan memang juga remaja-remaja tuh sekarang yang harus diingat bahwa kalian itu suatu saat tuh mm, ketika kalian sakit, ketika kalian mm, apa, bukan handphone yang menolong, pasti iya keluarga, iya pasti betul tetangga, pasti masyarakat ya Bu ya. Ya itu betul dia masih masih egoisme ya Bu ya, masih egonya masih terlalu tinggi mungkin ya mudah-mudahan dengan adanya banyaknya sosialisasi untuk remaja-remaja gitu ya Bu bisa membuka pikirannya gitu ya Bu ya. Apa namanya? Saya juga mau nih ke Pika sebentar Ibu ya. iya boleh Coba Neng Pika aku mau ngobrol ke Neng Pika. Boleh. Neng Pika kan sebagai ketua Posren di sini ya. Saat ini kegiatan terdekat ini sedang melakukan apa? Untuk kegiatan-kegiatan di bulan kemarin. Yang mau Yang, dekat sekarang. yang sekarang kan kita mau ulang tahun. Oh, Ya, udah sedang bilang. Ya, sedang mempersiapkan sedang gitu. mempersiapkan segala sesuatunya untuk anniversary Posren yang Mm-mm. kedua tahun. Gitu. Mm-mm. Jadi untuk yang di bulan sekarang kita lebih fokus ke acara Mm-mm. happy-happy. Kalau mungkin Mm-mm. ya gitu. Gebiar gitu ya. Gebiarnya gitu. Betul betul. Kalau kemarin ada program apa atau kegiatan-kegiatan apa? Banyak alhamdulillah karena setiap bulannya itu kita berbeda-beda kegiatannya Mm-mm. gitu. Tapi Udah ada kegiatan yang itu enggak to be continue, maksudnya berkelanjutan gitu. ada itu pemeriksaan kesehatan iya yang kesehatan kalau gitu. pemeriksaan kesehatan itu kan setiap bulan kan Betul Bu. kesehatan. Berarti cek kesehatan, lalu apa lagi yang rutinitasnya? Kalau yang Yang rutinitas penting itu itu kesehatan. Kalau kesehatan itu kan di situ ada
badan, berat Iya. badan, gula darah. Oh, berarti kegiatan rutinnya itu ya Bu ya. Selebihnya mah kegiatan-kegiatannya ya sesuai bulannya gitu ya, sesuai event mungkin ya Bu ya. Iya. Sesuai ada acara-acara gitu. Waktu dulu kan di sini ada event itu festival Mm-mm. petengan Petengan itu apa? Layangan yang gede. yang gede. Oh, Gede. maaf saya nggak tahu. Festival petengan. Terus Oh, itu namanya ada petengan. Oh, saya umur 30 tahun Bu baru tahu itu petengan. Masya Allah. Ini tuh saya yang katro atau yang saya tidak mau. Kan anak saya produksi. Oh, ini produksi juga. Oh, iklan udah nggak apa-apa Bu ya. boleh mau pesen boleh. Nanti ya mungkin ya kalau ada itu ada peminatnya. Oh, jadi gitu ya, banyak kegiatannya juga. Ada posrem adventure, ada Mm-mm. futsal, Bulu tangkis. badminton, semuanya banyak gitu. Ada Mm-mm. senam. Senam. Oh, itu saya suka senam Bu. Nanti diajak senam. Kita juga acaranya bukan hanya di gedung serbaguna. Betul. Kayak pas posrem adventure kan di sawah. Oh, di sawah. Iya, gitu. Hmm, Terus festival layangan Di di, sawah. di di sawah sawah juga. ada tempat sawahnya. Sawahnya kan luas. Betul. Jadi sawah. Itu sawahnya becek nggak itu? Enggak. Oh, nggak kering. Sawahnya bagus jadi bisa dipakai buat Oh, saya pikir kegiatan sawahnya gitu. becek gitu ya. Iya, Karena biasanya di musim kemarau. betul betul. Ya, Nggak di musim hujan ya Bu ya. Nah, Pika sendiri ada nih mau nanya, kenapa Pika tergerak hatinya untuk gabung di Posrem? oke. Jadi, Pika mau bercerita ya. Boleh? Pika yang pembentukan posrem yang tahun-tahun ke belakang itu emang Pika gak Nggak aktif? berminat gitu, gak berminat Oh, nggak berminat. ikut gitu ya. Terus pas di tahun-tahun yang selanjutnya ada undangan yang ke Pika gitu untuk menghadiri acara posrem gitu. Itu tuh pertama pas mau pembentukan. Mm-mm. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol terus ada dari Ibu Bidan Neti juga Mm-mm. penyuluhan apa itu posrem, Mm-mm. terus kegiatannya apa aja. Banyak lagi yang Mm-mm. lainnya. Kita juga di sini para remaja belum mengenal apa itu posrem. Mm-mm. Jadi pas ada undangan itu tuh kita diberi arahan Mm-mm. untuk mengikuti kegiatan ini. Berarti arahan-arahan yang dilakukan oleh para pembina itu mengena ke hati Pika. Iya, Mengena berarti Bu. gitu. Sukses Bu ya pembinaannya ya. Karena sudah mengena ke hati remaja kan. Berarti tandanya kan sukses kan Bu ya. Nah, berarti berawal dari sebuah penyuluhan lalu Pika juga tergerak hatinya gitu ya. Coba saya pengen mendengar kayak yang laki-laki nih. Boleh, boleh. Soalnya nih di zaman saya tuh laki-laki mana ada yang mau kayak gini masuk-masuk ke posyandu Ya, gitu. seorang laki-laki gitu ya. Betul. Ini ada berapa orang sih laki-lakinya? Ada 3 orang. Mas Bro, kenapa mau masuk posrem? Coba perwakilan deh. Biasanya kan main game gitu ya atau main motor. Kenapa ini mau ke posyandu gitu? Coba. Ya paling saya mau coba mewakili ya. Heeh. Kalau dari saya sendiri, saya melihat di zaman sekarang itu kan remaja emang udah kurang banget gitu di bersosialisasinya, Betul. keikutan organisasi. Udah banyak banget remaja-remaja yang mainnya tuh dalam tanda kurung negatif gitu. Mm-mm. Nah, saya tuh tergerak hatinya pengen ikut masuk posrem karena pengen nunjukin ke remaja-remaja yang lain kalau misalkan ketika kita mengikuti kegiatan yang positif, ketika kita mengikuti sebuah organisasi apapun itu organisasinya, kita juga akan senang gitu, akan bahagia. Gak cuma main aja yang membuat kita bahagia, tapi ikut yang seperti ini juga bikin kita bahagia, bikin nambah ilmu baru lagi, Betul. nambah pengalaman lagi. Nah, makanya saya tergerak dari situ, dari ngelihat remaja-remaja yang kurang bersosialisasi. Dan saya coba pengen ayo gitu ngajak yang lainnya. Saya aja bisa, masa kalian nggak bisa? Betul. Karena berarti memang kembali lagi karena memang hatinya tergerak gitu ya, pengen mengikuti ini. Jadi tapi kadang-kadang suka ada yang ngebully nggak sih? Mana nih naon miluan posrem gitu. Ada suka ada yang kayak gitu nggak remaja-remaja lain? Jujur pasti ada. Ada ya. Bahasa-bahasa yang ya mereka yang nggak tahu dengan perjuangan kita seperti apa gitu. Pasti mereka ada aja Cibir ada ya. Karena kan soalnya laki-laki gitu ya, karena memang jarang gitu ya. Suka ada yang ngomong-ngomong kayak gitu ya. Pasti ada, cuma ya kita sambil hati. Terus yang diambil apa? Hikmahnya betul ya. Coba ada lagi nggak nih yang mau nambahin? Ada 3 kan tuh. Ayo, coba. Tapi main game nggak nih? Saya sih enggak. Enggak. Mungkin dari saya ya itu cenderungnya anak-anak remaja itu banyak yang cuman diam di rumah. Dapat Super ya. nggak
ada kegiatan lain Mm-mm. yang dapat rusak mental juga sih. Betul, saya setuju itu mental. Jadi saya juga pas masuk konsep tujuannya ya ingin bersosialisasi, menambah ilmu, kan banyak penyuluhan tentang kesehatan Mm-mm. yang berguna bagi diri saya. Jadi saya Betul. juga kalau kalau saya gak ngajak yang lain, saya kayak ada kurangnya gitu. Jadi Mm-mm. saya juga ingin ngajak remaja-remaja lain untuk bergabung ke konsep. Mm-mm. Dan mudah-mudahan juga sosialisasi Posrem itu bisa mengenai kepada semua remaja-remaja ya, khususnya juga bukan hanya di daerah-daerah sini aja ya Bu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu contoh untuk Kabupaten Kuningan gitu. Saya berharap juga seluruh remaja-remaja di Kabupaten Kuningan ya, inilah contoh-contohnya yang bagus gitu. Justru harus dimunculkan Bu yang berpotensi ini, yang bagus-bagus ini ya Bu ya. Sekarang coba saya mau yang paling kecil, yang umurnya paling kecil ini. Aduh, si Bontot kenapa mau masuk Posrem ya? Coba-coba siapa? Ada siapa tuh? Yang umur 14 siapa aja? Siapa yang kecil? Coba salah satunya. Wait aja. Ayo siapa? Siapa namanya? Fitri. Oh, Fitri. Hai Iya. Fitri. Umurnya 14 ya? Berarti SMP kelas? Kelas 2. Kelas 2 SMP ya? Iya. Masih kecil ya? Iya. Emang udah paham posyandu remaja? Sasarannya dari usia 10 Dari usia 10 ya? 18 tahun. Sampai 18 tahun. Tapi Fitri kenapa mau ikut gabung gitu? Ke sini, masuk ke organisasi Posrem. Kenapa Fitri? Kenapa Paling tertarik? kecil jadi masih malu ngomong-ngomongnya. Jangan malu-malu. Agak gigit loh, saya juga. Coba Fitri kenapa sedikit aja? Kenapa mau ikut? Kenapa pengen Diajak atau apa? Iya, Awalnya Diajak ini diajak dipaksa atau memang keinginan sendiri? Keinginan sendiri. sendiri yang Mm-mm. satu diajak. Diajak gitu ya. Jadi memang pengen gitu ya. Tapi Fitri suka nggak dengan apa namanya keramaian, dengan sosialisasi seperti ini gitu? Suka. Dari hatinya tuh suka. Jadi Fitri memang punya kepribadian yang memang sukanya bergaul gitu ya sama teman-teman. Mudah-mudahan bergaulnya yang positif ya Fitri ya. Yang sebetul-betulnya gitu, yang sebenar-benarnya gitu. Karena memang kalau menurut ada penelitian gitu Bu, saya lupa gitu ya, mengutip dari mana. Remaja-remaja sekarang itu memang daya atau keingintahuannya itu banyak Bu. Banyak sekali. Mereka memang banyak berkeingintahuan, tapi itu dia yang saya takutkan, ada yang positif dan negatif gitu kan Bu ya. Yang negatifnya ya seperti yang tadi Ibu bilang bahwa ada seks bebas, ada narkoba gitu. Sebetulnya juga saya sangat setuju ketika ada pembelajaran atau edukasi tentang seks Ibu ya. Kadang-kadang kan masih tabu gitu ya. Sebetulnya memang itu harus ditanamkan dari sejak kecil gitu. Ya Bu ya, ada itu ya. Itu ada kegiatan penyuluhan ya. Coba. Itu namanya Kespro. Kespro. Reproduksi. Betul. Itu ada di program Ausrem juga sama di Mm-mm. program KIA itu kita ada setiap tahun itu keliling sekolah. Betul. Keliling sekolah dari mulai SMP, SMA. Mm-mm. Itu semua kita kasih penyuluhan tentang Kespro, tentang kesehatan reproduksinya, Mm-mm. tentang seks bebas, Mm-mm. tentang narkoba, tentang penyakit IMS. Semua Betul. kita udah mulai SMP kita udah dikasih. Ya mudah-mudahan para remaja itu mengerti ya Bu ya, Iya. gitu setiap apa yang diberitahukan gitu ya. Jangan coba-cobalah gitu ya Bu ya, apalagi yang kayak gitu-gitu. Sekarang mendingan ke yang positif-positif aja Bu ya, kayak ini Posrem gitu ya, atau kegiatan yang lainnya. Nah Bu, sebelum berakhir nih Bu, ada harapan dari Ibu pembina dulu deh. Harapan Ibu untuk remaja. Harapan saya untuk remaja-remaja, khususnya remaja yang di Raja Danu ya, Betul. pengen sih mereka tetap ke arah yang lebih positif ya, Amin. tetap berkarya, Amin. bisa menjadi kebanggaan dari remaja-remaja yang ada di Raja Danu khususnya. Amin. Umumnya untuk desa Raja Danu sendiri ya, tunjukkan bakat-bakat positifnya. Amin. Jadi jangan mentok di arah situ-situ aja ya, saya terus berkreasi. Nitip, Ibu sih nitip ke para pengurus Posrem untuk remaja-remaja yang lain, raih ya, diraih yang masih belum bergabung. Gimana caranya kita bisa meraih mereka? Jangan sampai mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti yang tadi ya. Betul. Itu aja sih. Mudah-mudahan Posrem Raja Mandiri makin maju, Amin. kompak, solid, terus berinovasi, semangat. Kan Amin. katanya juga Posrem Raja Mandiri, well. Semoga kedepannya remaja-remaja di luar sana, khususnya di Raja Danu, bisa untuk mengikuti Posrem. Betul. Iya. Amin. Sebelum
sebelum ini banyakan yang sekarang anggota ada 19, tadinya tuh kita hanya berenam. Berenam. Ya, Siapa aja tuh? Pika dan yang 6 itu ya, yang 5 itu. ya Pika, kalau yang ceweknya berarti 4, cowoknya 2. Mm-mm. Yang 4 itu Pika, Nesa, Mm-mm. Putri. sama Salsa yang tadi Mm-mm. udah disebutin di Betul. struktur. Nah, itu berempat yang nemenin dari awal, Mm-mm. yang bersusah payah, Mm-mm. letah letih lesu pokoknya, Betul. susah senang dirasakan bersama. Dan yang 2 lelaki itu, Mm-mm. pokoknya yang Lelaki mana? Lelaki hidung belang itu. Itu nggak hidung belang ya? Laki-lakinya ya? enggak, sekarang kan Nesa itu nggak bisa hadir ya, Mm-mm. Ada kesibukan ya? lagi PKL. Oh, di PKL. Berarti yang pertama itu ada 6 ya? Iya, yang 6 itu yang Mm-mm. benar-benar merintis Mm-mm. dari terbentuknya Posrem sejak Mm-mm. awal kita belum kenal apa itu Posrem, terus kita belum tahu kegiatannya mau apa nih, mau apa gitu. Masih kebingungan ya? Iya, masih kebingungan, masih mencari jalan, entah mau kemana gitu. Kalau nggak tahu ya ke rumah aja di sana, di Kuningan. Tapi alhamdulillah karena berkat dukungan dari pemerintahan desa yang sangat mensupport dan mendukung apapun itu kegiatan di Posremnya, dari dinas kesehatannya juga, terus dari Karang Taruna juga, Tuh. dari apalagi Bapak Ketua Karang Taruna yang selalu ada untuk Posrem gitu. Jadi kita kan sebagai koordinator Posrem tambah semangat ya. Betul. Kalau misalkan kita dapat support Betul. semangat dari semuanya gitu, Betul. kita lebih ingin menggapai apa yang dituju di masa depan nanti gitu. Amin, amin. Dan mudah-mudahan juga kerja keras yang Pika dan teman-teman lainnya lakukan bisa menjadi sebuah kebaikan untuk semuanya ya. Mudah-mudahan bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan itu ya berkali-kali lipat ya. Iya. Mudah-mudahan saya juga berharap ini yang ada di sini remaja-remaja ini mudah-mudahan jadi orang-orang yang sukses gitu ya. Yang bisa membawa dirinya gitu ya ke arah yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk tentunya yang pertama adalah keluarga ya. Iya, saya juga kalau nggak ada support dari suamiku yang tersayang, Betul. dia selalu mensupport semua kegiatan saya. Betul. Jadi kalau ada kegiatan kayak gitu, saya selalu hadir. Betul. Dan mudah-mudahan juga keluarga harus tetap nomor 1 Bu ya. Gitu apapun itu keluarga harus nomor 1. Oh, ada suaminya? Iya. Oh, Kita panggilnya selalu ada di manapun saya berada. oh ada di mana tadi bapaknya? Ada di luar. Panggilnya bukan Ibu Neti kita tuh. Mami. Kan iya, Oh, Mami. Iya. Mami dan papi mungkin. Mami dan Dedi. Oh, Dedi. Oh, Dedi itu nama bapak saya kok. Serius, Bu. Mami sama Dedi, tapi kalau di Holy, Heeh. saya dipanggilnya Bibi. Oh, Bibi. Oh, Bibi sama Dedi. Oh, Masya Allah. Jadi Bibi, Dedi. Jadi judulnya kayak ada tuh kan di Instagram ya. Kita bikin romantis gitu ya. Ada harapan lagi nggak kita? Ada yang lainnya harapannya? Oke, sedikit ya. Boleh, mangga. Harapan Pika semoga koordinatornya selalu kompak, Amin. selalu bekerja sama. Amin. Entah itu kalau kumpulan suka pagi, siang, sore, malam selalu meluangkan waktunya Amin. untuk bisa kumpul. Semoga kedepannya remaja mandiri bisa lebih baik, bisa lebih maju, sukses, Amin. jaya luar biasa. Amin, amin, amin. Well, gitu ya. Ada tambahan lagi kayak dari yang lainnya? Enggak, cukup. Atau ada yang masih mau menyampaikan sedikit? Sepatah, 2 patah, 3 patah, 4 patah? Akhirnya patah-patah aja. Ada lagi nggak? Cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga acara nanti besok tanggal 22 untuk anniversary Posrem gitu ya, sukses berjalan dengan baik ya. Saya diundang nggak ini Bu? Diundang lah. Tanggal 22 Ini diundang. juga terima kasih banyak Adani. Terima kasih sama-sama. Meluangkan waktunya. Sama-sama Dari Pika. sahabat Danu. Sama-sama. Jauh-jauh kita padas-padasan. Tapi tadi saya juga mendengar ada bisik-bisikan ya katanya ada nih udah disiapin daging kambing katanya gitu ya. Mama Pika ya itu ya. Itu kita bisa berkat Pika sama Adani di organisasi Betul. Mitra Bakti. Kalau Alhamdulillah. misalkan Pika nggak ikut Mitra Bakti kan Nggak mungkin kenal ya. kenal Nggak kenal sama juga Adani. ya. Iya. Siapa sih yang nggak kenal Adani? Masya Allah gak ada yang kenal siapa sih saya. Jadi ternyata orangnya asik ya. Masya Allah, alhamdulillah Bu. YouTuber ini Mami. Mana? Oh enggak lah. Oh iya, saya juga mau nitipin pesan nih buat para remaja-remaja di khususnya ini ya di Raja Danu gitu. Pokoknya kalian harus bisa menjadi seorang remaja yang humble, yang easy going, tentunya juga yang penuh dengan norma yang ada Ibu ya di apa namanya di lingkungan gitu. Pokoknya sukses terus buat Posrem, Ibu Bidan juga sukses Ibu ya. Banyak yang melahirkan Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh. Sampai anak saya banyak di mana-mana.
100 lebih Selalu demi ya. Gitu Iya, bener. ya. Itu KB itu oh tanpa di KB gitu ya. Jadi kalau ada banyak detail-detail lain. Tapi kalau itu pun terjadi ya, saya menjadi pertanyaan, itu ya manusia apa kucing ya? Bu, ya? Nah, itu Malu bercanda ya Bu ya. Aduh, pokoknya sukses buat semuanya yang udah apa-apa yang dicita-citakan, sampai semuanya ya buat semua yang ada di sini. Pokoknya buat remaja keseluruhan ini ya yang ada di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi buat kalian semua remaja. Pokoknya kalian jangan jadi generasi yang mager di rumah gitu. Jangan jadi generasi yang sukanya rebahan aja gitu ya, tanpa ada apa-apa gitu, ada tidak pengetahuan ataupun apa. Pokoknya sukses terus untuk remaja-remaja, khususnya di remaja Raja Danu Kabupaten Kuningan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya lagi ya. Oh, jargonnya boleh. Nah, sebelum kita menutup acara ini boleh. Silakan jargonnya gimana? Oke, mau sama Mami dipimpinnya? Boleh, silakan sama siapa aja. Yang keras Mami suaranya. Posrem Raja Mandiri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah. Atur nuhun kasadayana. Sami. Lalu Jadi kenal ya. alhamdulillah Bu Bidan. Ini dari mana? Dan itu Kuningan Bu. Kuningan. Di Perumahan Mulia ya. Perumahan Mulia ya. Ada di sana.